5 tahun. 5 tahun lamanya aku membanting tulang di bawah terik matahari Riyadh yang membakar kulit, menahan lapar, menelan rindu yang menyayat, dan memeras keringat hingga tetes terakhir demi satu tujuan: mengangkat derajat ibuku. Setiap bulan jutaan rupiah, hampir seluruh gajiku kukirimkan tanpa ragu. Aku membayangkan uang itu berubah menjadi istana megah, tempat ibuku bisa beristirahat dengan tenang di masa tuanya, tanpa harus memeras keringat lagi sebagai buruh cuci. Namun, saat kakiku kembali menginjak tanah kelahiran, jantungku seolah berhenti berdetak. Rumah mewah yang kubangun dengan tetesan keringat itu memang berdiri megah, tapi bukan senyum hangat ibu yang menyambutku di depan pintu. Rina, istriku, tampil bak ratu dengan perhiasan berkilau, sementara ibuku ternyata dibuang. Aku menemukannya meringkuk kelaparan di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh, bekas kandang kambing di pinggir hutan. Tubuhnya kurus kering, tangannya gemetar memegang nasi aking. Kemana perginya ratusan juta uang kirimanku selama ini? Mengapa istri yang sangat kupercayai tega memperlakukan surgaku seperti sampah? Hari ini, rahasia besar di balik kemegahan rumah ini akan terbongkar. Dan aku bersumpah, siapapun yang menyakiti ibuku tidak akan kubiarkan lolos begitu saja. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana setiap kisah menjadi cermin kehidupan. Kisah Aris hari ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan pengingat keras tentang bakti, pengkhianatan, dan luka yang tersembunyi di balik kemewahan. Sebelum kita menyelami lebih dalam bagaimana seorang ibu bisa terbuang di gubuk tua sementara menantunya hidup bergelimang harta, saya memohon ketulusan hati teman-teman untuk mendukung channel ini. Cukup dengan klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap dukungan kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyuarakan kisah-kisah penuh hikmah yang menyentuh jiwa. Mari kita buka lembaran kelam ini bersama-sama. Inilah kisah ibuku diusir istri ke gubuk tua. Namaku Aris. Jika kalian bertanya apa yang paling menyakitkan di dunia ini, jawabannya bukanlah kemiskinan, melainkan melihat punggung seorang ibu yang semakin membungkuk karena beban hidup yang tak kunjung usai. Sejak kecil, aku terbiasa melihat ibu bangun sebelum matahari menyapa, memikul tumpukan baju kotor milik orang-orang kaya di desa kami. Suara papan gilesan kayu yang beradu dengan kain basah adalah simfoni kepedihan yang menemaniku tumbuh dewasa. Ayah sudah lama tiada, pergi tanpa meninggalkan apapun, selain kenangan pahit dan gubuk bambu yang bocor setiap kali hujan turun. Aris, sekolah yang rajin, ya, biar nanti kamu tidak jadi buruh cuci seperti ibu. Itu adalah kalimat keramat yang selalu ibu ucapkan sambil mengusap kepalaku dengan tangannya yang kasar, pecah-pecah karena terlalu lama terendam air detergen. Keinginan untuk mengubah nasib itulah yang membawaku pada sebuah keputusan besar 5 tahun lalu. Aku masih ingat betul suasana pagi itu di Bandara Soekarno-Hatta. Udara terasa dingin, namun hatiku membara oleh tekad. Aku telah menandatangani kontrak kerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan konstruksi di Riyadh, Arab Saudi. Di sampingku, Rina, istri yang baru kunikahi 2 tahun, menangis terseduh-seduh. Dia memeluk lenganku erat, seolah tak ingin melepas satu satania tumpuan hidupnya. Mas, apa harus sejauh ini? Aku takut, Mas. Aku takut kamu kenapa-napa di sana, rintih Rina dengan mata sembab. Aku mengusap air matanya, mencoba memberikan ketenangan yang sebenarnya. Aku sendiri pun ragu memilikinya. Rin, ini demi kita, demi anak kita nanti, dan terutama demi ibu. Aku tidak tega melihat ibu terus-menerus memeras tenaga di usianya yang sudah senja. Aku ingin membangun rumah yang layak, rumah yang ada kursi empuknya, ada kasur yang nyaman, dan atap
yang tidak akan bocor lagi. Sabarlah, 5 tahun tidak akan lama. Ibu berdiri agak jauh di belakang Rina. Beliau tidak menangis sehebat Rina, tapi tatapan matanya jauh lebih dalam. Beliau hanya mengangguk pelan, memberikan restu yang paling tulus. Aku mencium kakinya, merasakan kulitnya yang dingin, berjanji dalam hati bahwa ini adalah terakhir kalinya ibu harus hidup menderita. Sesampainya di Riyadh, kenyataan tak semanis bayangan. Debu panas gurun menyambutku dengan tamparan yang menyesakkan dada. Suhu udara bisa mencapai 45 derajat Celcius, membuat kulitku terasa seperti terpanggang. Pekerjaanku di proyek konstruksi sangat berat. Aku harus memanjat perancah tinggi di bawah terik matahari, menggalau besi-besi panas yang memantulkan cahaya menyilaukan. Seringkali, punggungku terasa kaku dan sendi-sendiku seolah mau lepas. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku akan merogoh saku celana kerjaku yang kumal. Di sana ada foto ibu dan Rina. Aku memandangi wajah mereka, membayangkan setiap tetes keringatku ini akan berubah menjadi selembar uang yang akan membahagiakan mereka. Di kantin barak yang sempit, aku sering menahan diri untuk tidak membeli makanan yang enak. Aku lebih memilih makan nasi dengan lauk seadanya. Asalkan sisa gajiku bisa kukirimkan sepenuhnya ke tanah air. Sebab Aris, sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri setiap malam sebelum jatuh terlelap di atas kasur tipis berasrama yang penuh dengan aroma keringat puruh migran lainnya. Setiap bulan, ritualku adalah pergi ke bank pengiriman uang. Aku selalu membagi gajiku dengan sangat teliti. Separuh besar untuk Rina agar dia bisa mulai mencicil bahan bangunan dan menabung. Dan separuh lagi khusus untuk keperluan pribadi ibu, obat-obatannya, makanan bergizi, dan pakaian baru. Aku ingin Rina mengelola semuanya karena aku sangat mempercayainya. Dalam percakapan telepon yang singkat karena kendala sinyal, Rina selalu meyakinkanku dengan nada manis. Mas, uangnya sudah masuk. Ibu senang sekali kemarin aku belikan kerudung baru. Tabungan rumah juga sudah mulai banyak, Mas. Doakan ya, semoga tukangnya kerjanya cepat, kata Rina di seberang telepon. Mendengar itu, rasa lelahku hilang seketika. Aku rela lembur di hari libur. Aku rela menahan lapar di perantauan, asalkan di rumah sana. Dua wanita yang kucintai tidak kekurangan satu apapun. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik janji-janji manis dan laporan perkembangan rumah itu, ada sebuah duri yang sedang disiapkan untuk menusuk jantungku tepat saat aku pulang nanti. Aku tidak tahu bahwa keringat yang kucucurkan di padang pasir ini justru digunakan untuk membangun tembok pemisah antara aku dan ibu kandungku sendiri. Tahun pertama di Riyadh terasa seperti seabad. Kerinduan pada tanah air, terutama pada ibu, seringkali membuatku terjaga di tengah malam yang sunyi di asrama buruh yang sempit. Namun, setiap kali rasa sesak itu datang, aku segera meraih ponsel bututku. Menghubungi Rina adalah satu-satunya obat penawar letih. Di layar ponsel yang retak itu, wajah Rina tampak semakin cantik. Kulitnya terlihat lebih bersih dan kerudungnya selalu berganti-ganti dengan model terbaru yang tampak mahal. Mas, lihat! Ini, seru Rina dalam sebuah panggilan video suatu sore. Dia mengarahkan kamera ponselnya ke arah tumpukan batu bata, semen, dan pasir yang memenuhi halaman depan rumah lama kami. Tukangnya sudah mulai bekerja, Mas. Aku pilihkan desain minimalis seperti yang kamu mau. Bayar tetongga-tetongga itu tahu kalau suamiku sukses di Arab. Aku tersenyum bangga. Alhamdulillah, Rin. Jaga baik-baik ya uangnya, jangan sampai kurang untuk upah tukang. Oh ya, ibu di mana? Aku ingin bicara sama ibu, rindu sekali dengar suaranya. Seketika, ekspresi Rina berubah sedikit kaku, meski hanya sekejap. Aduh mas, ibu baru saja pamit ke rumah Bi Salmah.
Katanya ada pengajian mendadak. Tahu sendiri kan, ibu sekarang jadi idola di pengajian sejak Mas kirim uang banyak buat sedekah atas nama ibu. Aku manggut-manggut percaya kebahagiaan ibu adalah prioritas utamaku. Jika ibu aktif di pengajian dan dihormati warga, itu artinya tujuanku tercapai. Aku ingin ibu menikmati masa tuanya dengan penuh martabat. Bukan lagi sebagai buruh cuci yang dipandang sebelah mata. Bulan-bulan berikutnya, rutinitas itu terus berulang. Setiap kali aku mengirimkan uang yang jumlahnya makin besar, karena aku mengambil lembur Hilegilen, Rina akan memamerkan progres pembangunan rumah kami. Mas, lihat keramiknya sudah dipasang, warnanya putih, marmer, mewah sekali. Kamar utama kita luas, dan kamar ibu sengaja aku taruh di bagian depan, supaya ibu gampang kalau mau keluar masuk. Bagus, Rin. Terima kasih ya sudah mengurus semuanya. Jawabku tulus. Lalu, bagaimana kesehatan ibu? Kakinya masih sering linu kalau malam? Sudah tidak, Mas. Kan setiap hari aku kasih jamu mahal dan susu tulang yang Mas suruh beli itu. Sekarang ibu lebih banyak istirahat. Malah sekarang ibu jarang mau pegang HP. Katanya pusing lihat layarnya yang terang. Jadi kalau Mas mau tanya kabar ibu, lewat aku saja ya. Lagi-lagi, aku menelan bulat-bulat alasan itu. Aku tidak pernah menaruh curiga pada istri yang kunikahi dengan cinta. Bagiku, Rina adalah malaikat yang menjaga surgaku di rumah. Aku bekerja seperti robot di proyek, tubuhku menghitam terbakar matahari, telapak tanganku mengeras karena kapalan, dan berat badanku turun drastis. Tapi semua itu tak kurasakan saat Rina mengirimkan foto-foto sudut rumah yang makin megah. Tiang-tiang beton yang kokoh, cat dinding yang elegan, dan pagar besi tempa yang terlihat sangat berkelas. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada sedikit keganjilan yang mulai mengusik batinku. Pernah suatu kali, aku menelepon tanpa kabar di jam yang tidak biasa. Yang mengangkat adalah suara seorang wanita tua, tapi bukan suara ibu. Suaranya serak dan ketakutan. Halo, siapa ini? Ini Aris. Bu, ibu ya? Tanyaku bersemangat. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di seberang sana. Seperti ponsel yang direbut paksa. Kemudian suara Rina muncul dengan nada tinggi yang terengah-engah. Mas, kok telepon jam segini? Tadi itu pembantu baru kita, Mas. Iya, karena rumah besar begini capek kalau aku urus sendiri, jadi aku panggil orang buat bantu-bantu. Ibu lagi tidur di kamar, jangan diganggu ya. Oh, ada pembantu ya sekarang. Syukurlah kalau begitu. Jadi ibu tidak capek, jawabku. Meski ada rasa heran menyelinap, sejak kapan Rina mempekerjakan pembantu? Dan kenapa suara wanita tadi terdengar begitu menderita? Keanehan lain muncul saat aku bertanya soal makanan kesukaan ibu. Rin, sudah buatkan sambal teri kesukaan ibu? Sudah, Mas. Tapi ibu sekarang lebih suka makan roti dan sereal. Katanya lebih sehat buat orang tua, jawab Rina enteng. Padahal, aku tahu betul, ibu adalah orang desa asli yang tidak bisa kenyang kalau belum makan nasi dengan sambal. Tapi lagi-lagi, aku menepis prasangka buruk itu. Mungkin selera ibu berubah seiring dengan rumah yang makin mewah. Pikirku bodoh. 5 tahun penuh tipu daya itu berjalan begitu rapi. Rina membangun dinding kebohongan setinggi tembok rumah mewah kami. Dia memisahkan aku dari kenyataan pahit dengan kata-kata manis dan foto-foto palsu. Aku dikurung dalam ilusi kesuksesan. Sementara di tanah air, sebuah tragedi kemanusiaan sedang menimpa wanita yang melahirkanku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setiap rial yang kukirimkan dengan darah dan air mata justru menjadi alat bagi Rina untuk menyiksa ibuku sendiri. Janji manis di telepon itu ternyata adalah racun yang sangat
mematikan. Setelah 5 tahun menahan dahaga rindu di tengah gersangnya padang pasir, akhirnya hari yang kunantikan tiba. Kontrak kerjaku selesai dengan bonus besar karena dedikasiku yang tak pernah cacat. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Rina atau ibu tentang kepulanganku hari ini. Aku ingin melihat wajah terkejut mereka, ingin memeluk ibu secara tiba-tiba, dan ingin membuktikan dengan mata kepalaku sendiri istana megah yang selama ini hanya kulihat lewat layar ponsel berukuran 5 inci. Di dalam pesawat, aku tidak bisa memejamkan mata. Tanganku terus meraba koper kecil di sampingku yang berisi perhiasan emas untuk Rina, serta kain sutra halus dan obat-obatan herbal terbaik dari Timur Tengah untuk ibu. "Tunggu aku, Bu. Aris pulang," bisikku pelan sambil menatap awan dari jendela pesawat. Bayangan ibu yang sedang duduk di sofa empuk rumah baru kami terus menari-nari di benakku. Mendarat di bandara, aku langsung memesan taksi menuju desa. Sepanjang perjalanan, pemandangan sawah yang hijau menyegarkan mataku yang selama ini hanya melihat beton dan pasir. Namun, jantungku berdegup kencang saat taksi mulai memasuki gapura desa kami. Ada perasaan aneh yang menyelinap, sebuah firasat yang tak mampu kujelaskan dengan kata-kata. "Turun di mana, Mas?" tanya sopir taksi. "Di depan rumah yang paling besar di RT 05, Pak, yang pagarnya besi hitam tinggi," jawabku bangga. Taksi berhenti. Aku terpana. Rumah itu benar-benar nyata, lebih megah dari foto-foto yang dikirimkan Rina. Dindingnya bercat krem mewah dengan aksen batu alam. Lampu gantung kristal terlihat samar dari jendela kaca yang besar. Ini adalah buah dari 5 tahun keringatku. Aku turun dari taksi, membawa 2 koper besar dengan senyum lebar yang tak bisa kusembunyikan. Namun, saat aku melangkah menuju pagar, aku berpapasan dengan seorang tetangga lama, Pak Jajang. Dia sedang menuntun sepedanya. Saat melihatku, Pak Jajang berhenti mendadak. Matanya membelalak, mulutnya menganga, seolah melihat hantu. "Aris, ini benar kamu, Riz." Suaranya bergetar. Nadanya bukan nada menyambut, melainkan nada penuh kekhawatiran yang ganjil. "Iya, Pak Jajang, saya pulang." "Bagaimana kabar Bapak?" jawabku ramah sambil menyalami tangannya. Pak Jajang tidak menjawab baik. Dia justru menatap rumah megah di depanku, lalu menatapku dengan tatapan iba yang sangat dalam. Kamu mau ke rumah itu, Riz? Kamu sudah tahu semuanya." Dahiku berkerut. "Maksud Bapak apa?" "Saya baru saja sampai. Saya mau kasih kejutan buat Rina dan Ibu." Pak Jajang tampak ingin bicara sesuatu. Namun tiba-tiba pintu rumah megah itu terbuka. Sosok Rina muncul. Dia memakai daster berbahan satin yang mengilap, rambutnya disanggul rapi, dan di lehernya melingkar kalung emas yang cukup tebal. Dia sedang memegang ponsel mahal, tampak sedang tertawa kecil sebelum matanya tertuju padaku yang berdiri di depan pagar. Seketika, ponsel di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai teras. Wajah Rina yang tadinya cerah berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. Tidak ada teriakan bahagia, tidak ada lambaian tangan kerinduan. Yang kulihat hanyalah ketakutan yang luar biasa di matanya. "Mas, Aris," suaranya hampir tak terdengar. Aku membuka pagar sendiri karena Rina hanya terpaku di tempat. Aku melangkah cepat dan langsung memeluknya. Tubuh Rina kaku, dingin, dan bergetar hebat. "Surprise, Rin, aku pulang lebih cepat." "Kenapa kamu malah bengong begini? Tidak senang suamimu pulang?" tanyaku sambil tertawa, mencoba mencairkan suasana yang mendadak beku. Rina tergagap. "Senang, Mas, tapi kenapa tidak kasih kabar? Aku belum masak, belum rapi-rapi." "Sudahlah, tidak apa-apa. Mana Ibu?"
Aku rindu sekali ibu di dalam kan? Aku langsung melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu jawaban Rina. Interior rumah itu luar biasa. Wangi pengharum ruangan otomatis menusuk hidung. Sofa kulit yang mahal, televisi layar lebar, dan pajangan-pajangan keramik yang tak murah harganya. Namun, rumah itu terasa sunyi. Aku mencari ke kamar utama. Kosong. Aku menuju kamar yang katanya untuk ibu. Kamar yang ada di depan. Namun, saat kubuka, aku tertegun. Kamar itu tidak tampak seperti kamar orang tua. Di sana tidak ada sajadah ibu. Tidak ada bau minyak kayu putih yang biasa identik dengan ibu. Yang ada justru rak sepatu rapi berisi puluhan pasang sepatu hak tinggi. Tas-tas mewah yang harganya mungkin jutaan rupiah. Dan meja rias penuh kosmetik mahal. Rin, ini kamar ibu? Mana barang-barang ibu? Kok isinya barang-barang kamu semua? Tanyaku dengan nada yang mulai meninggi. Rina menyusulku ke ambang pintu. Dia meremas ujung dasternya, matanya liar, mencari alasan. Itu mas, ibu sedang tidak di sini. Kan sudah aku bilang, lewat telepon bulan lalu, ibu lagi betah di rumah saudaranya di desa seberang. Katanya di sana lebih ramai, banyak teman sebayanya. Desa seberang? Saudara yang mana? Kita tidak punya saudara dekat di sana. Bentakku, amarahku mulai naik ke ubun-ubun. Instingku mengatakan, ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Dan kenapa kamar ini jadi gudang barang mewahmu? Di mana ibu tidur kalau dia pulang? Rina mulai menangis. Tapi aku tahu itu bukan tangis rindu, melainkan tangis kepanikan. Mas baru pulang, jangan marah-marah dulu. Ayo duduk, aku ambilkan minum ya. Ibu baik-baik saja mas, sumpah. Aku tidak menghiraukan tawaran minumnya. Aku berjalan menuju dapur. Dan di sana, aku menemukan sebuah kejanggalan lagi. Di atas meja makan yang mewah, hanya ada 2 piring kotor. Tidak ada jejak kehadiran orang tua di rumah ini. Hatiku terasa perih. Ada sebuah rahasia besar yang disembunyikan di balik dinding rumah megah ini. Dan aku bersumpah, tidak akan duduk sebelum menemukan ibuku. Lantai marmer yang dingin di bawah kakiku seolah mengirimkan getaran kegelisahan ke seluruh tubuh. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap sekeliling dengan perasaan yang campur aduk. Rumah ini adalah mimpi yang menjadi nyata secara fisik, tetapi secara batin, tempat ini terasa asing. Terasa hampa. Bau parfum mahal yang disemprotkan Rina di setiap sudut ruangan justru membuat kepalaku pening. Tidak ada aroma masakan ibu yang biasa menyambutku. Tidak ada bau khas jamu yang biasa beliau seduh. Mas, ayolah, duduk dulu. Kamu pasti capek setelah perjalanan belasan jam. Suara Rina memecah keheningan. Dia mencoba memegang lenganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Di mana ibu? Rina, jangan ulangi lagi jawaban kalau dia ada di rumah saudara. Aku ingin alamatnya sekarang juga. Aku akan menjemputnya malam ini, kataku dengan nada dingin yang menusuk. Rina tampak semakin terdesak. Wajahnya yang tadinya dipoles kosmetik mahal, kini terlihat kuyu karena ketakutan. Mas, sudah malam. Desa seberang itu jalannya rusak. Besok saja ya. Aku janji besok pagi kita ke sana. Sekarang Mas mandi dulu, aku sudah siapkan air hangat. Aku tidak mempedulikan ocehannya. Aku berjalan menuju bagian belakang rumah, melewati ruang makan yang kursinya masih terbungkus plastik, menunjukkan bahwa kemewahan ini memang hanya untuk dipamerkan, bukan untuk dinikmati keluarga. Aku menuju sebuah pintu kecil di dekat dapur yang kutahu seharusnya adalah area cuci. Saat aku membukanya, aku berharap menemukan sesuatu milik ibu, mungkin daster lamanya atau sandal jepitnya yang sudah tipis. Namun, yang kutemukan justru sebuah pemandangan yang membuat dadaku sesak. Di sudut ruang cuci itu, ada sebuah keranjang besar berisi tumpukan baju kotor. Aku mengaduknya dengan liar. Di dasar keranjang,
Aku menemukan selembar kain jarik yang sangat kukenal. Itu kain jarik kesayangan ibu, pemberian terakhir dari almarhum ayah. Kain itu sudah kusam, berlubang di beberapa bagian, dan baunya bukan bau detergen mahal seperti baju-baju Rina. Kain itu berbau debu, keringat, dan asap kayu bakar. Kenapa kain ibu ada di sini kalau ibu sudah berbulan-bulan di rumah saudara? Aku berbalik dan berteriak di depan wajah Rina. Aku menyodorkan kain kumal itu tepat di depan matanya. Rina tersentak mundur. Punggungnya menabrak lemari es 2 pintu yang baru kubelikan lewat kiriman uang tahun lalu itu. Itu mungkin kain lama yang tertinggal, Mas. Ibu kan memang tidak membawa semua barangnya. Bohong, teriakku. Suaraku menggelegar di seluruh penjuru rumah yang sunyi. Ibu tidak akan pernah meninggalkan kain ini. Ini satu-satunya kenangan dari ayah. Dan lihat ini. Aku menunjuk ke arah lantai dapur. Di sana ada sebuah rantang plastik tua yang tersembunyi di balik tempat sampah. Aku membukanya, dan isinya hanya sisa nasi yang sudah mengeras dan sedikit garam. Pikiranku melayang pada video call kami selama ini. Rina selalu menunjukkan piring-piring cantik berisi makanan enak, mengatakan bahwa itu untuk ibu, tapi kenyataan di depan mataku berkata lain. Rantang kumal ini. Apakah ini yang dimakan ibuku? Mas, dengarkan dulu. Rina mulai terisak. Air mata buayanya mulai tumpah. Ibu itu sulit diatur. Dia tidak mau makan makanan yang aku beli. Dia lebih suka makan nasi garam di belakang. Aku sudah berusaha, Mas, tapi ibu malah membuatku malu di depan teman-temanku. Kalimat itu bagai tamparan keras di wajahku. Malu. Kamu malu pada ibu yang membesarkanku dengan keringat dan air matanya? Kamu malu pada wanita yang membuatku bisa berdiri di sini sekarang? Aku tidak tahan lagi. Aku berlari keluar rumah. Aku tidak butuh jawaban dari mulut manis Rina lagi. Aku butuh kebenaran. Aku teringat tatapan Pak Jajang tadi di depan pagar. Aku berlari menyusuri jalanan desa yang rimang-rimang menuju rumah Pak RT, orang yang paling kuhormati dan kutahu tidak pernah berbohong. Rina mengejarku sambil berteriak memanggil namaku, tapi aku terus berlari. Angin malam menusuk tulang. Tapi kemarahan di dadaku jauh lebih panas. Sesampainya di depan rumah Pak RT, aku menggedor pintu kayu itu dengan kalap. Pak RT, Pak RT, ini saya, Aris, pintu terbuka. Pak RT, seorang pria parubaya dengan sarung tersampir di bahunya, muncul dengan wajah terkejut. Namun, keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh keprihatinan yang sama dengan Pak Jajang. Aris, kamu sudah pulang, Nak? Pak RT memegang bahuku, mencoba menenangkanku yang terengah-engah. Pak, tolong katakan yang sejujurnya. Di mana ibu saya? Rina bilang ibu di rumah saudara, tapi saya tidak percaya. Tolong, Pak, di mana ibu? Suaraku melemah, hampir menjadi rintihan. Pak RT menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat, seolah memikul beban rahasia seluruh desa. Beliau menoleh ke arah istrinya yang berdiri di belakang, lalu kembali menatapku. Aris, Nak, bersabarlah. Bapak sebenarnya sudah lama ingin mengirim surat padamu, tapi istrimu selalu melarang dan mengancam warga. Dia bilang itu urusan rumah tangga kalian. Pak RT terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah yang bergetar. Ibumu tidak di rumah saudara, Riz. Ibumu diusir oleh Rina 2 tahun lalu. Sekarang beliau tinggal di gubuk tua bekas kandang kambing milik almarhum kakekmu, di pinggir hutan belakang desa. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas dan aku jatuh terduduk di teras rumah Pak RT.
Bayangan rumah mewah dengan lampu kristal dan sofa kulit itu mendadak berubah menjadi monster yang mengerikan. Sementara aku bekerja di negeri orang demi kemuliaan ibu, ternyata istriku sendiri membuang belahan jiwaku ke sebuah kandang ternak. "Antar saya ke sana, Pak. Tolong antar saya sekarang," bisikku di tengah tangis yang tak lagi bisa kubendung. Aku merasa menjadi anak yang paling berdosa di muka bumi ini. Malam semakin larut, namun udara desa yang biasanya tenang kini terasa mencekam bagi jiwaku yang terguncang. Aku berjalan mengekor di belakang Pak RT dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk telapak kaki. Pak RT membawa sebuah senter kecil yang cahayanya menembus kegelapan jalan setapak menuju pinggiran desa. Arah yang menjauh dari pemukiman warga yang layak. "Sabar, Riz, kuatkan hatimu," bisik Pak RT tanpa menoleh. Suaranya berat, penuh dengan empati yang membuat tenggorokanku makin tercekat. "Kenapa, Pak? Kenapa tidak ada satupun warga yang memberitahu saya lewat telepon atau pesan?" Tanyaku dengan suara serak. "Saya selalu kirim uang untuk pulsa Rina, untuk kebutuhan sosial di desa. Saya pikir semua baik-baik saja." Pak RT berhenti sejenak, memutar badannya, dan menyorotkan senter ke arah kakinya sendiri. "Bukannya kami tidak mau, Riz, tapi istrimu, Rina, dia punya 1000 cara untuk membungkam orang. Setiap kali ada tetangga yang mencoba mendekati ibumu di gubuk itu, Rina akan datang mengamuk. Dia mengancam akan menuntut kami dengan pasal pencemaran nama baik. Dia bilang itu adalah cara dia mendidik mertua yang keras kepala. Dia bahkan pamer kalau dia punya banyak kenalan orang penting karena uang yang kamu kirim itu. Aku mengepalkan tinju. Uangku, uang yang kukumpulkan dengan mempertaruhkan nyawa di bawah mezen-mezen konstruksi raksasa, ternyata dijadikan senjata oleh Rina untuk menindas orang-orang yang ingin menolong ibuku. "Bukan itu saja, Aris," lanjut Pak RT sambil kembali berjalan. "Rina sering mengadakan pesta di rumah mewah itu. Dia mengundang teman-temannya dari kota, memakai baju-baju yang harganya mungkin setara dengan gaji buruh di sini selama setahun. Saat mereka bersenang-senang, ibumu sering terlihat mengintip dari kejauhan, hanya ingin melihat rumah yang dibangun anaknya. Tapi apa yang dilakukan Rina? Dia justru menyuruh orang untuk mengusir ibumu karena dianggap merusak pemandangan tamu-tamunya." Dadaku cesak. Rasanya seperti dihantam godam besar. Aku membayangkan ibu, wanita yang selalu mengutamakan perutku daripada perutnya sendiri, harus dipermalukan di tanahnya sendiri oleh wanita yang kupilih sebagai pendamping hidup. Pernah suatu hari, Pak RT bercerita lagi. Suaranya kini bergetar karena menahan amarah. Ibu datang ke rumah Rina saat hujan lebat. Beliau hanya ingin meminjam payung karena gubuknya bocor. Bukannya memberi payung, Rina justru menyiramkan air cucian ke arah ibumu. Dia bilang, "Orang miskin jangan sok mau masuk rumah mewah, nanti kotor semua lantainya." Kami para warga hanya bisa mengelus dada. Kami sering mengantarkan makanan secara diam-diam ke gubuk itu saat malam hari. Karena kalau ketahuan Rina, dia akan datang ke rumah kami dan membuat keributan. Mendengar itu, air mataku mengalir deras tanpa suara. Aku merasa menjadi pria yang paling gagal di dunia. Aku pikir aku sudah menjadi pahlawan bagi keluargaku dengan mengirimkan lembaran-lembaran rial. Padahal sebenarnya aku adalah penyebab penderitaan ibuku. Aku membiarkan seekor serigala masuk ke dalam rumahku dan memangsa malaikatku. Kami mulai memasuki area yang lebih gelap. Jalanan aspal berganti menjadi tanah merah yang becek. Di kejauhan, hanya ada suara jangkrik dan burung malam. Tidak ada lampu jalan di sini. Hanya ada bayangan pepohonan bambu yang melambai ditiup angin dingin. "Aris, kamu harus tahu satu hal lagi."
Pak RT menghentikan langkahnya, tepat di depan sebuah persimpangan kecil menuju hutan. Uang yang kamu kirimkan untuk ibu, yang katanya untuk beli obat dan susu, itu tidak pernah sampai sepeser pun ke tangan ibumu. Ibumu bertahan hidup dengan memulung sisa sayuran di pasar desa. Setelah para pedagang pulang, beliau juga sering mencuci baju warga yang merasa iba. Tapi beliau selalu minta agar hal itu dirahasiakan darimu. Ibu bilang, jangan kasih tahu Aris. Dia sedang berjuang di sana. Saya tidak mau dia hilang fokus karena memikirkan saya. Tiba-tiba, pandanganku menggelap sejenak. Aku harus berpegangan pada pohon jati di sampingku agar tidak jatuh pingsan. Betapa mulianya hati ibu dalam penderitaan yang begitu hebat. Dalam penghinaan yang dilakukan menantunya sendiri, beliau masih memikirkan keselamatanku di perantauan. Beliau lebih memilih memakan sisa sayuran daripada melihatku cemas di negeri orang. Di mana gubuknya, Pak? Di mana suaraku kini berubah menjadi raungan kecil yang penuh kepedihan. Pak RT mengarahkan senternya ke sebuah bayangan bangunan kecil yang miring di bawah pohon beringin tua. Sebuah bangunan yang lebih pantas disebut rongsokan daripada tempat tinggal manusia. Atapnya terbuat dari rumbia yang sudah banyak yang rontok, dindingnya dari bambu lapuk yang bolong di sana-sini. Itu Riz, ibumu ada di dalam, bisik Pak RT. Aku berlari sekencang mungkin. Tidak peduli lagi dengan lumpur yang mengotori sepatu mahalku. Jantungku berpacu sangat cepat. Pikiranku dipenuhi ketakutan. Bagaimana kondisi ibu sekarang? Apakah beliau masih bangun? Apakah beliau sedang kedinginan? Setiap langkah mendekat ke gubuk itu adalah langkah penyesalan yang membakar jiwaku. Aku bersumpah, setelah malam ini, tidak akan ada lagi air mata ibu yang jatuh karena ulah Rina. Aku akan merobohkan dunia siapapun yang telah berani menyentuh seujung kuku pun dari kemuliaan ibuku. Langkah kakiku terasa berat. Seolah setiap inci tanah yang kupijak menahan keberangkatanku karena malu atas apa yang akan kulihat. Senter di tangan Pak RT bergoyang-goyang, membelah kegelapan hutan kecil di belakang desa yang pengap dan lembab. Bau tanah basah dan aroma kayu busuk menyengat hidungku. Semakin jauh kami berjalan, semakin jauh pula perasaanku dari bayangan rumah mewah yang baru saja kutinggalkan. Di sini, di tempat yang sunyi dan terpencil ini, kemanusiaan Siulialah telah dilupakan. Pelan-pelan Riz, jalannya licin karena sisa hujan sore tadi. Peringat Pak RT, aku tidak peduli. Aku terus menerjang semak belukar yang menggores lenganku. Mataku tertuju pada sebuah cahaya temaram yang muncul dari sela-sela dinding bambu gubuk di depan sana. Cahaya itu bukan dari lampu listrik, melainkan cahaya kuning redup dari sebuah lampu tempel minyak tanah yang menari-nari ditiup angin yang masuk melalui celah dinding yang bolong. Hanya berjarak beberapa meter dari gubuk itu, aku berhenti mendadak. Hatiku rasanya seperti diremas oleh tangan raksasa. Bangunan itu, Tuhan, itu bahkan lebih buruk dari kandang kambing yang dulu sering kubersihkan saat kecil. Atap rumbianya sudah miring drastis, disangga oleh beberapa batang kayu seadanya agar tidak langsung menyentuh tanah. Tidak ada jendela, hanya ada lubang besar yang ditutupi potongan karung goni yang sudah koyak. Ibu, bisikku. Namun suaraku tertahan di tenggorokan yang tercekat. Aku mendekat dengan gemetar, melalui celah dinding bambu yang lapuk. Aku melihat sesosok wanita tua sedang duduk bersimpuh di atas dipan kayu yang dialasi tikar pandan yang sudah robek-robek. Beliau sedang membelakangiku tubuhnya. Ya Tuhan, tubuhnya terlihat begitu rapuh. Hanya tinggal tulang berbalut kulit, punggung yang dulu sering menggendongku, kini melengkung tajam. Beliau sedang mencoba meniup bara api di sebuah tungku tanah liat kecil untuk memasak sesuatu di dalam panci hitam yang penyok. Uhuk, uhuk.
Suara batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Setiap kali beliau batuk, seluruh tubuh kecilnya terguncang. Aku memberanikan diri mendekat ke arah pintu yang hanya terbuat dari susunan bambu yang diikat kawat. Dengan tangan yang bergetar hebat, kusentuh pintu itu. "Ibu?" panggilku dengan suara yang pecah oleh tangis. Wanita tua itu terdiam. Gerakan tangannya yang sedang memegang kayu bakar terhenti. Beliau tidak langsung menoleh. Mungkin beliau pikir itu hanya ilusi. Atau mungkin suara angin malam yang sering mengejek kerinduannya. "Cebe, ini Aris, Bu. Aris pulang." Suaraku kini lebih keras. Diikuti oleh isakan yang tak lagi bisa kutahan. Pelan. Sangat pelan. Beliau memutar tubuhnya. Saat wajahnya terkena cahaya lampu tempel, aku hampir tidak mengenalinya. Matanya yang dulu bersinar lembut, kini tampak cekung dan sayu. Namun tetap memancarkan cinta yang sama. Wajahnya penuh dengan kerutan penderitaan yang tak pernah beliau ceritakan lewat telepon. "Aris," suaranya parau, nyaris berupa bisikan. "Ini benar kamu, Nak. Ibu tidak sedang bermimpi." Aku langsung menabrak pintu itu hingga terbuka dan bersimpuh di kaki ibu. Aku memeluk kakinya yang dingin dan kasar, membasahinya dengan air mataku yang tumpah ruah. "Maafkan Aris." "Bu, maafkan Aris yang buta." Aris tidak tahu kalau ibu menderita di sini. "Aris anak berdosa, Bu." Ibu justru gemetar dan mencoba mengangkat bahuku agar berdiri. Tangannya yang kurus meroba-roba wajahku, memastikan bahwa aku benar-benar nyata, bukan sekadar bayangan dalam tidurnya yang tidak nyenyak. "Jangan menangis, Nak. Kamu sudah pulang. Itu sudah cukup bagi ibu. Jangan minta maaf. Ini bukan salahmu." Aku melihat ke sekeliling ruangan sempit itu. Di sudut ruangan, ada sebuah piring seng berisi nasi aking yang mulai berjamur dan sedikit sambal yang sudah kering. Tidak ada susu tulang yang katanya dibeli Rina, tidak ada daging, tidak ada makanan bergizi. Hanya ada kemiskinan yang menyesakkan dada di Otas Dipen. Hanya ada satu bantal kempes dan selembar kain jarik kain yang sama yang kutemukan di ruang cuci tadi, yang ternyata adalah harta paling berharga milik ibu. "Kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu biarkan Rina memperlakukan ibu seperti ini?" raungku sambil menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Ibu tersenyum getir. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada sebuah makian. "Rina itu istrimu, Riz. Ibu tidak mau kamu bertengkar dengannya di sana. Ibu tidak mau kerja kerasmu terganggu karena memikirkan ibu yang sudah tua ini. Ibu kuat, Nak. Ibu masih bisa makan, masih bisa tidur." "Tidur di sini, Bu, di tempat yang bahkan hewan pun enggan tinggal." Aku memukul lantai tanah dengan kepalan tanganku. Kemarahan yang tadinya hanya berupa bara, kini meledak menjadi api yang berkobar-kobar. Setiap rial yang kukirimkan, setiap tetes keringat yang jatuh di Riyadh, kini terasa seperti kutukan bagiku. Uang itu seharusnya menjadi pelindung bagi ibu, namun justru menjadi alasan bagi Rina untuk menjadi iblis. Aku berdiri, menghapus air mataku dengan kasar, dan menatap ke arah desa, ke arah rumah mewah yang lampunya mungkin masih menyala terang. Malam ini juga, ibu ikut Aris. "Kita tidak akan tinggal di sini sedetik pun lagi," kataku dengan nada penuh keteguhan. "Tapi, Aris, Rina nanti marah." Ibu tampak ketakutan. Sebuah ketakutan yang membuktikan betapa kejamnya tekanan mental yang diberikan Rina selama ini. "Biarkan dia marah, Bu. Biarkan seluruh dunia marah." Malam ini, Aris akan menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya pemilik rumah itu dan siapa yang paling berhak dimuliakan di dalamnya. Aku menggendong tubuh
Ibu yang sangat ringan. Itu begitu ringan hingga aku merasa seperti menggendong seorang anak kecil. Hatiku hancur menyadari betapa banyak berat badan yang hilang dari tubuhnya. Dengan langkah pasti, aku membawa ibu keluar dari gubuk tua itu. Di belakangku, Pak RT berdiri dengan mata berkaca-kaca, memberikan jalan bagi seorang anak yang akhirnya tersadar dari tidur panjangnya. Perjalanan kembali ke rumah mewah itu bukan lagi perjalanan kepulangan, melainkan perjalanan menuju medan perang demi harga diri ibu. Malam yang tenang di desa itu seketika pecah oleh suara langkah kakiku yang menghentak keras di atas jalanan aspal. Aku menggendong ibu di punggungku, merasakan tulang-tulang rusuknya yang menonjol bersentuhan dengan kulit. Setiap embusan napas ibu yang terasa lemah di tengkukku adalah bensin yang menyiram api amarah di dalam dadaku. Pak RT berjalan di sampingku, sesekali menyeka air matanya, sementara beberapa warga mulai keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik melihat kepulanganku yang dramatis. Kami sampai di depan gerbang rumah mewah itu. Lampu-lampu taman yang mahal bersinar terang, memantulkan kemewahan yang kini terlihat menjijikkan di mataku. Aku tidak lagi mengetuk pintu dengan sopan. Aku menendang pintu kayu jati yang harganya belasan juta itu dengan sekuat tenaga. RAKK, pintu terbuka lebar, menghantam dinding dengan suara dentuman yang menggema ke seluruh ruangan. Rina yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya tersentak kaget. Dia berdiri, wajahnya yang tadi mulai tenang kini kembali pucat pasi melihatku datang dengan ibu di punggungku. "Mas, apaan ini? Kenapa ibu dibawa ke sini?" teriak Rina. Suaranya melengking tinggi, penuh dengan nada jijik yang tidak lagi dia sembunyikan. "Lihat itu, kaki ibu kotor, lumpurnya kena karpet mahalku." "Itu karpet impor, Mas." Aku menurunkan ibu perlahan di atas sofa kulit yang paling mahal. Ibu tampak ketakutan, tangannya gemetar memegang ujung bajunya yang kumal. Aku berdiri tegak, menatap Rina dengan tatapan yang mungkin belum pernah dia lihat seumur hidupnya, tatapan penuh kebencian yang murni. "Carpet." Suaraku rendah tapi bergetar karena menahan amarah yang hampir meledak. "Kamu lebih peduli pada karpet ini daripada nyawa ibuku, Rina?" "Bukan begitu, Mas. Tapi kan aku sudah bilang, ibu itu lebih nyaman di sana. Dia itu kampungan, Mas. Tidak bisa menjaga kebersihan rumah ini. Dia sering buang air sembarangan, dia bau, dia bikin aku malu kalau ada teman-temanku datang arisan." Rina mulai berteriak histeris, mencoba membela diri dengan segala alasan busuknya. Aku melangkah maju, mendekat ke arahnya. Rina mundur hingga terpojok ke dinding kaca. "Siapa yang kamu sebut kampungan? Wanita yang kamu sebut bau ini adalah orang yang menyisihkan suapannya supaya aku bisa sekolah. Wanita ini yang mendoakanku setiap malam supaya aku selamat di negeri orang dan bisa mengirimkan uang untukmu." Aku menjamret tas bermerek yang tersampir di bahu Rina. "Tas ini harganya berapa?" 5 juta, 10 juta? Ini dibeli pakai uang kirimanku yang seharusnya untuk makan ibu. Mana susunya? Mana obatnya? Mana pakaian layaknya?" Aku melempar tas itu ke lantai hingga isinya berhamburan. Kosmetik mahal, parfum, dan gepokan uang tunai berceceran di atas karpet yang dia banggakan. "Mas, jangan kasar. Aku ini istrimu." Rina mulai menangis, tapi matanya tetap menunjukkan kilatan keserakahan. "Istri? Istri macam apa yang membuang ibu mertuanya ke bekas kandang kambing? Istri macam apa yang berpesta di atas penderitaan orang tua?" Aku mengambil sebuah map dari meja kerja yang ada di sudut ruangan. Aku membukanya dengan kasar. Di sana aku menemukan banyak struk belanjaan, tagihan kartu kredit atas namanya. Dan yang paling menghancurkan hatiku, sebuah foto Rina sedang merangkul seorang pria asing di sebuah restoran mewah di kota. Duniaku serasa berhenti berputar. Jadi, bukan hanya ibu yang dia khianati, tapi juga cintaku dan kepercayaan yang kujaga selama 5 tahun.
Siapa ini Rina? Siapa laki-laki ini? Rina terdiam. Mulutnya terkunci. Dia mencoba merebut foto itu, tapi aku mendorong tangannya. Kamu menggunakan uangku untuk membiayai gaya hidupmu, membiayai laki-laki lain, sementara ibuku kamu biarkan makan nasi aking di pinggir hutan. Kamu benar-benar iblis, Rina. Raungku, suaraku pecah. Rasa sakit di dadaku sudah tidak tertahankan lagi. Ibu yang sejak tadi diam tiba-tiba berdiri dengan kaki gemetar. Beliau memegang lenganku. Sudah, Aris, sudah nak, jangan bertengkar karena ibu. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa gimana, Bu? Aku berbalik ke arah ibu. Mataku memerah karena tangis dan amarah. Ibu lihat wanita ini. Dia sudah menghina ibu, membuang ibu, dan mengkhianati Aris. Dia tidak pantas ada di rumah ini. Aku kembali menatap Rina yang kini bersimpuh di lantai, mencoba memeluk kakiku. Mas, ampuni aku. Aku khilaf, Mas. Aku kesepian selama kamu tidak ada. Uang itu aku gunakan karena aku ingin terlihat pantas sebagai istri orang sukses. Tolong jangan usir aku, Mas. Aku menarik kakiku dari pelukannya dengan rasa mual yang luar biasa. Dulu aku pergi ke Arab untuk membangun rumah ini agar ibu bisa bahagia. Tapi ternyata aku salah. Aku membangun istana untuk seorang penjahat. Hari ini, detik ini juga, semua kemewahan ini selesai untukmu. Rina mendongak, matanya penuh ketakutan. Maksudmu apa, Mas? Keluar dari rumah ini. Bawa semua barang-barang haram yang kamu beli dengan uangku. Jangan bawa seujung rambut pun harta yang ada di sini, karena semuanya adalah milik ibuku. Puncak konflik itu mencapai titik nadirnya ketika aku menyeret koper besar milik Rina dan melemparkannya ke halaman rumah. Warga yang menonton di luar gerbang bersorak pelan. Mereka seolah puas melihat keadilan, akhirnya tegak. Rina berteriak-teriak seperti orang gila, memaki, lalu menangis memohon, tapi hatiku sudah sekeras batu. Tidak ada ruang maaf bagi orang yang telah menodai kemuliaan seorang ibu. Di dalam rumah, aku memeluk ibu Aratorat di sofa mewah itu, berjanji bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi dinding yang memisahkan kami, dan tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang jatuh dari matanya. Gema teriakan Rina di halaman rumah ternyata bukanlah akhir dari badai malam itu. Hanya berselang 30 menit setelah aku mengunci pintu rapat-rapat. Suara deru mobil yang berhenti mendadak di depan pagar rumah terdengar memekakan telinga. Tak lama kemudian, suara gedoran keras menghantam pintu jati yang tadi baru saja kututup. Aris, keluar kamu! Jangan jadi pengecut yang berani hanya sama perempuan, teriak sebuah suara laki-laki yang sangat kukenal. Itu suara Heru, kakak kandung Rina, ditemani oleh ibunya, mertuaku. Aku melepaskan pelukanku dari bahu ibu yang masih gemetar. Ibu diam di sini, jangan keliwar, biar Aris yang selesaikan semuanya. Bisikku sambil mencoba meredam amarah yang kembali mendidih di dada. Aku melangkah menuju pintu dan membukanya dengan satu sentakan kuat. Di depan sana, berdiri Heru dengan wajah garang. Di sampingnya ada ibu mertuaku yang tampak berkacak pinggang, dan Rina yang masih menangis sesenggukan di belakang mereka. Mereka tidak datang untuk meminta maaf. Mereka datang untuk menyerang. Hebat kamu ya, Riz. Pulang-pulang langsung bikin keributan. Mengusir istri sendiri seperti binatang. Mana harga dirimu sebagai laki-laki? Bentak Heru sambil menanjuk-nanjuk wajahku. Mertuaku pun menimpali dengan suara cemprengnya. Aris, ingat ya, rumah ini dibangun saat kamu masih jadi suami Rina. Ini harta bersama. Kamu tidak punya hak mengusir anakku begitu saja. Kalau kamu mau usir Rina, kamu harus bayar kompensasi. Atau rumah ini kita bagi dua. Aku tertawa, sebuah tawa pahit yang keluar dari sela-sela gigi yang beradu. Harta bersama.
Bagi dua, apa kalian tidak punya kemaluan sedikit pun? Aku menunjuk ke arah ibu yang duduk di sofa, terlihat jelas dari pintu yang terbuka. Lihat wanita itu, lihat ibu kandungku. Selama 5 tahun, aku kirim uang lewat Rina. Kalian semua ikut menikmati bukan? Kalian makan enak. Kalian renovasi rumah kalian di desa seberang, sementara ibuku, kalian buang ke kandang kambing. Wajah mertuaku sempat berubah sejenak, tapi dia segera memasang topeng angkuhnya kembali. Halah, itu kan kemauan ibumu sendiri. Dia itu orangnya tidak betah di rumah bagus. Dia sendiri yang minta pindah ke gubuk itu karena katanya pengap di sini. Jangan salahkan Rina. Bohong, suaraku menggelegar, membuat Heru sempat mundur selangkah. Pak RT dan semua warga punya buktinya. Rina menyiram ibu pakai air cucian. Rina mengancam warga agar tidak menolong ibu. Dan kamu, Heru, motor yang kamu pakai itu bukannya dibeli pakai uang kirimanku yang seharusnya untuk biaya pengobatan ibu. Tensi semakin memanas. Heru yang merasa terpojok mencoba melayangkan pukulan ke arahku. Namun, 5 tahun bekerja kasar di konstruksi membuat refleksku jauh lebih cepat. Aku menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga dia mengerang kesakitan. Jangan sekali-kali main tangan di rumahku, ancamku tepat di depan wajahnya. Aku punya semua catatan transfer. Aku punya foto-foto Rina berselingkuh di kota dengan laki-laki lain saat dia memakai uangku. Kalau kalian mau bawa masalah ini ke jalur hukum, silahkan. Tapi aku pastikan, bukan hanya rumah ini yang tidak akan kalian dapatkan, tapi kalian semua bisa masuk penjara karena penganiayaan terhadap orang tua dan penggelapan uang. Mendengar kata penjara dan selingkuh, nyali mereka mulai menciut. Rina yang tadinya berlindung di balik punggung kakaknya kini jatuh terduduk, menyadari bahwa aku memegang kartu as yang bisa menghancurkan hidupnya. Mas, tolong mas, jangan bawa-bawa polisi, rintih Rina dengan suara parau. Tadi kalian bicara soal harga diri bukan? Aku menatap mertua dan iparku dengan tatapan muak. Harga diri kalian sudah hilang saat kalian membiarkan seorang wanita tua renta kelaparan, sementara kalian berpesta di atas keringat anak orang lain. Sekarang, bawa Rina pergi dari sini, sebelum aku kehilangan kesabaran dan benar-benar melaporkan kalian malam ini juga. Ibu mertuaku yang tadinya garang, kini hanya bisa bungkam 1000 bahasa. Dia menarik tangan Rina dengan kasar, bukan karena kasihan, tapi karena malu dilihat oleh warga yang kini mulai berkerumun di depan pagar. Mereka pergi dengan sisa kesombongan yang runtuh, meninggalkan koper-koper Rina yang berserakan di tanah. Setelah mereka pergi, suasana mendadak sunyi. Aku menutup pintu gerbang dan menggemboknya rapat. Aku kembali masuk ke dalam rumah, mendekati ibu yang menatapku dengan mata yang penuh kecemasan. Sudah selesai, Bu. Mereka tidak akan mengganggu ibu lagi, kataku sambil berlutut di depan beliau. Ibu mengusap rambutku. Aris, harta itu bisa dicari, nak. Ibu tidak butuh rumah mewah ini kalau harus membuatmu jadi pemarah seperti tadi. Ibu hanya ingin kamu ada di sini. Aku membenamkan wajahku di pangkuan ibu. Amukan badai di luar sana mungkin sudah reda, tapi badai penyesalan di dalam hatiku masih menderu. Malam itu, di bawah lampu kristal yang mahal, aku menyadari bahwa istana sejati bukanlah bangunan yang megah ini, melainkan kedamaian saat bisa melindungi wanita yang telah memberiku nyawa. Aku bersumpah, mulai esok, rumah ini akan benar-benar menjadi surga bagi ibu, tanpa ada satupun iblis yang boleh menginjakkan kaki di dalamnya lagi. Sinar matahari pagi mulai menyeruak masuk melalui jendela kaca besar di ruang tamu. Namun cahaya itu tidak sedikit pun menghangatkan hatiku yang telah membeku.
Setelah semalam suntuk, aku terjaga, menjaga tidur ibu yang tampak gelisah di kamar utama kamar yang seharusnya menjadi haknya. Sejak dulu aku memutuskan untuk memeriksa sisa-sisa peninggalan Rina. Aku perlu tahu sedalam apa lubang yang telah ia gali selama aku berada di Riyadh. Aku duduk di meja kerja yang terletak di sudut ruangan, tempat di mana Rina biasanya memamerkan foto-foto kebahagiaannya di media sosial. Di laci paling bawah yang terkunci rapat, aku terpaksa mendobraknya dengan obeng. Begitu terbuka, sebuah kotak kayu kecil dan tumpukan map plastik menyambutku. Tanganku gemetar saat membukanya satu persatu. Isi di dalamnya jauh lebih mengerikan dari sekadar pengusiran ibu. Aku menemukan sebuah buku tabungan atas nama pribadi Rina, bukan rekening bersama yang kami sepakati. Di sana tercatat aliran dana yang sangat rapi. Setiap kali aku mengirimkan uang sebesar 15 atau 20 juta rupiah, hanya dalam hitungan hari, saldo itu akan terkuras habis. Bukan untuk semen, bukan untuk batu bata, dan jelas, bukan untuk kebutuhan ibu nama-nama, penerima transfernya asing bagiku. Namun, ada satu nama yang muncul berulang kali, Doni. Doni. Siapa laki-laki ini? Bisikku, geram. Aku mengambil ponsel lama milik Rina yang kelihatannya sudah tidak dipakai namun masih tersimpan di sana. Beruntung, ia tidak mengganti kata sandinya. Begitu layar menyala, kotak masuk pesan singkat, dan galeri fotonya terbuka layaknya kotak Pandora yang mengeluarkan asap hitam. Di sana, aku melihat percakapan yang membuat jantungku serasa diremas. Sayang, Aris baru saja kirim uang lembur. Besok kita ke Bali ya. Aku sudah booking villa yang paling mahal. Tenang saja, si tua bangka itu sudah aku pindahkan ke belakang, jadi tidak akan mengganggu kita lagi. Pesan itu dikirim setahun yang lalu. Dadaku terasa sesak. Jadi, selama aku bertaruh nyawa di atas gedung-gedung tinggi di Riyadh, menahan lapar agar bisa menabung, istriku justru menggunakan uang itu untuk berzina dan berlibur dengan laki-laki lain. Bahkan, ia menyebut ibuku wanita yang melahirkanku sebagai si tua bangka. Air mataku jatuh mengenai layar ponsel itu. Kepedihan ini berlipat ganda. Pengkhianatan cinta mungkin bisa kumaafkan. Tapi merendahkan martabat ibuku demi kesenangan haramnya adalah dosa yang tidak akan pernah kutemukan ruang maafnya di dunia maupun akhirat. Tak berhenti di situ. Aku menemukan tumpukan kwitansi emas dan perhiasan. Nilainya fantastis, hampir 100 juta rupiah. Namun, saat aku memeriksa kotak perhiasan di lemari, isinya kosong. Perhiasan-perhiasan itu sudah ia jual kembali atau digadaikan untuk membiayai gaya hidup laki-laki simpanannya yang ternyata adalah seorang pengangguran yang hobinya berjudi. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap langit-langit rumah yang megah ini. Ukiran plafon yang indah ini seolah menertawakanku. Aku merasa seperti badut yang dipuji-puji karena kiriman uangnya, sementara di belakangku mereka meludahi harga diriku. Aris, sudah siang nak, kamu tidak sarapan? Suara lembut ibu memecah lamunanku. Ibu berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan daster baru yang kubeli semalam di toko dekat rumah Pak RT. Meskipun wajahnya masih pucat, tatapannya jauh lebih tenang. Aku segera menutup semua berkas laknat itu. Aku tidak ingin ibu tahu betapa busuknya wanita yang dulu kupuja. Biarlah pengkhianatan ini menjadi beban yang kupikul sendiri. Iya bu, Ari sudah buatkan bubur ayam untuk ibu. Ayo, kita makan di meja makan yang besar itu, jawabku sambil berusaha tersenyum. Meski hatiku hancur berkeping-keping. Saat menyuapi ibu, aku melihat tangan ibu yang masih gemetar. Aku teringat satu detail di buku tabungan tadi. Ada penarikan tunai besar-besaran
Tepat di hari ulang tahun ibu tahun lalu, Rina bilang padaku saat itu bahwa uangnya dipakai untuk syukuran dan menyantuni anak yatim atas nama ibu. Nyatanya, di tanggal yang sama, ada foto Rina sedang memegang botol minuman keras di sebuah klub malam bersama Doni. Kenyataan ini benar-benar pahit. Pengkhianatannya bukan hanya soal uang, tapi soal kemanusiaan. Rina tidak hanya mencuri hartaku, dia mencuri waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan ibu untuk hidup layak. Dia mencuri 5 tahun kebahagiaan ibu yang takkan pernah bisa ku kembalikan. Aris, kenapa matamu merah? Tanya ibu cemas. Aku memegang tangan ibu yang kasar. Mencium punggung tangannya lama sekali. Hanya kena debu. Bu, Aris janji. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang bisa membohongi kita. Semua milik Aris adalah milik ibu. Aris akan pastikan Rina membayar setiap tetes air mata yang ibu jatuhkan di gubuk itu. Malam itu, aku tidak hanya mengusir Rina dari rumah, tapi aku telah mengusirnya sepenuhnya dari hidup dan masa depanku. Aku mengumpulkan semua berkas bukti transfer, foto perselingkuhan, dan pengakuan warga ke dalam satu map besar. Besok, aku akan menemui pengacara. Aku tidak hanya ingin bercerai. Aku ingin keadilan hukum ditegakkan atas dasar penggelapan aset dan penelantaran orang tua. Badai ini mungkin besar, tapi aku tidak akan membiarkan dermaga tempat ibuku bersandar hancur lagi. 3 hari telah berlalu sejak badai itu meledak. Rumah mewah ini perlahan mulai terasa seperti sebuah rumah, bukan lagi sekadar monumen kesombongan. Aku menghabiskan waktu dengan membersihkan setiap sudut ruangan, membuang semua barang-barang yang sekiranya masih menyimpan aroma Rina. Aku ingin menghapus jejaknya, seperti menghapus noda hitam di atas kain putih. Namun, ketenangan yang baru saja kurajut bersama ibu terusik ketika sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Aku melihat dari jendela Rina turun dari mobil itu, tapi kali ini penampilannya jauh berbeda. Tidak ada daster satin mahal, tidak ada perhiasan berkilau. Ia mengenakan baju lusuh dengan rambut yang dibiarkan terurai berantakan. Di sampingnya, mertuaku memandu seorang anak kecil laki-laki berusia 4 tahun yang sangat kukenal. Itu adalah Bagas, putra kami yang selama ini dititipkan di rumah orang tua Rina dengan alasan agar ibu tidak lelah menjaganya. Jantungku berdegup kencang. Rina tahu betul di mana titik lemahku. Ia membawa Bagas sebagai perisai terakhirnya. Aku melangkah keluar dengan rahang mengeras. Ibu yang sedang duduk di teras langsung gemetar melihat kedatangan mereka. Aku memegang bahu ibu, mencoba memberinya kekuatan sebelum aku menghadapi serangan terakhir dari wanita yang pernah kucintai itu. Mas, tolong mas, lihat Bagas, isak Rina. Begitu aku membuka gerbang, ia langsung bersimpuh di atas tanah, memeluk kaki Bagas yang tampak bingung melihat pemandangan di depannya. Apa kamu tega melihat anak kita kehilangan ibunya? Apa kamu tega membiarkan Bagas tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh? Mertuaku ikut menimpali dengan suara yang dibuat-buat sedih. Aris, pikirkan masa depan anakmu. Kalau kamu ceraikan Rina sekarang, mental Bagas akan hancur. Apa kamu mau anakmu menanggung aib karena perbuatan ibunya? Maafkanlah Rina sekali ini saja. Demi darah dagingmu sendiri. Aku terdiam, menatap wajah polos Bagas. Anak itu menatapku dengan mata bulatnya yang jernih. Ada rasa perih yang luar biasa menghujam dadaku. Sebagai seorang ayah, melihat anak sendiri adalah kelemahanku yang paling nyata. Rina melihat keraguanku, dan ia semakin kencang meratap. Mas, aku janji akan berubah. Aku akan sujud di kaki ibu setiap hari. Aku akan jadi pembantu di rumah ini, asalkan aku tidak dipisahkan dari kamu dan Bagas. Tolong mas, beri aku satu kesempatan lagi demi anak kita. Rintihnya sambil mencoba meraih tanganku. Untuk sejenak,
Aku hampir goyah. Pikiran tentang perceraian dan dampaknya bagi anak kecil membuat hatiku mencelos. Namun, saat aku hampir membuka mulut untuk bicara, aku merasakan tarikan lembut di ujung bajuku. Aku menoleh ke belakang. Ibu berdiri di sana, menatapku dengan mata yang jernih, meski penuh duka. Ibu tidak bicara sepatah kata pun. Beliau hanya menatapku, lalu melirik ke arah gubuk tua di kejauhan yang masih terlihat atapnya dari sini. Tatapan ibu seolah mengingatkanku pada setiap malam dingin yang beliau lalui sendirian. Setiap suapan nasi aking yang beliau telan dengan air mata, dan setiap hinaan tua bangka yang dilontarkan Rina di belakangku. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa kewarasanku di tengah badai emosi ini. Aku menunduk, menatap Rina yang masih bersimpuh di bawah. Rina, kamu bicara soal kasih sayang utuh untuk Bagas, suaraku berat dan dingin. Lalu di mana kasih sayangmu sebagai menantu saat kamu mengusir wanita yang memberiku nyawa? Di mana hati nuranimu saat kamu bersenang-senang dengan laki-laki lain, menggunakan uang yang seharusnya untuk makan anakmu dan ibuku? Itu hilaf, Mas. Itu hanya hilaf. Teriak, hilaf itu satu kali. Rina, kalau dilakukan selama 5 tahun, itu namanya tabiat. Balasku tajam. Kamu membawa Bagas hari ini bukan karena kamu sayang padanya, tapi karena kamu takut kehilangan fasilitas mewah di rumah ini. Kamu takut jatuh miskin karena laki-laki simpananmu itu sudah meninggalkanmu setelah uangnya habis, kan? Rina tertegun, wajahnya yang penuh air mata kini menunjukkan kilatan kemarahan yang tertahan. Aku tahu aku benar. Aku telah menyelidiki semuanya. Laki-laki itu memang sudah pergi meninggalkannya. Begitu Rina tidak lagi bisa mengirimkan uang. Bagas adalah anakku, dan selamanya dia akan jadi anakku. Aku tidak akan memisahkanmu darinya, kamu boleh menemuinya kapan saja. Tapi untuk kembali menjadi istriku dan tinggal di rumah ini, itu tidak akan pernah terjadi. Kataku dengan nada final. Aku lebih baik membesarkan Bagas sebagai orang tua tunggal dibantu ibuku. Daripada membiarkannya tumbuh besar melihat ibunya menghina neneknya sendiri, aku menggendong Bagas dari samping Rina. Anak itu memeluk leherku erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tenang, sangat kontras dengan keributan yang diciptakan ibunya. Pergilah Rina, urusan kita akan diselesaikan di pengadilan. Jangan gunakan anak sebagai tameng untuk menutupi kebusukanmu. Kalau kamu memang sayang Bagas, tunjukkan dengan cara memperbaiki hidupmu di luar sana, bukan dengan mengemis di sini. Mertuaku mencoba memaki, tapi aku segera memberi tanda kepada Pak RT dan beberapa warga yang berjaga di dekat sana untuk membantu mereka pergi. Ini adalah keputusan terberat dalam hidupku, memilih antara keutuhan keluarga yang semu atau kehormatan ibuku yang hakiki. Namun saat aku membawa Bagas masuk ke dalam rumah dan melihat ibu tersenyum sambil merentangkan tangan menyambut cucunya, aku tahu aku telah mengambil langkah yang benar. Malam itu, di bawah atap rumah yang kini benar-benar terasa seperti tempat berlindung, aku menyadari bahwa memaafkan memang mulia, tapi membiarkan diri terus dainyo kinjek oleh pengkhianat adalah sebuah kebodohan. Badai itu kini benar-benar berlalu, menyisakan puing-puing masa lalu yang akan kujadikan fondasi untuk masa depan yang lebih jujur bersama ibu dan anakku. Setelah badai konfrontasi dan drama pengusiran Rina mereda, rumah megah ini mendadak terasa begitu luas dan sunyi. Namun, kesunyian kali ini bukanlah kesunyian yang mencekam seperti sebelumnya, melainkan kesunyian yang menyembuhkan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden tidak lagi terasa menyakitkan. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meskipun luka di hati belum sepenuhnya mengering. Agenda pertamaku hari ini bukan lagi memikirkan berkas perceraian atau menghitung kerugian materi yang dibawa lari Rina. Aku melangkah ke kamar. Ibu, pintu terbuka sedikit,
dan aku melihat ibu sedang duduk di atas sajadah, berzikir dengan khusyuk. Wajahnya yang dulu kuyu kini mulai menunjukkan rona kehidupan. Aku bersandar di pintu, menatap punggung renta itu dengan janji baru di dalam hati. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menghantui hari tua ibu. Ibu, panggilku lembut. Ibu menoleh dan tersenyum. Sudah bangun, Riz? Bagas masih tidur? Masih, Bu. Capek sepertinya main sama ibu kemarin sore, jawabku sambil duduk di sampingnya. Bu, Aris punya rencana. Aris tidak mau kembali ke Arab. Aris mau di sini saja, mengurus ibu dan Bagas. Aris mau buka usaha di desa kita. Ibu memegang tanganku. Jemarinya yang kasar namun hangat itu mengelus punggung tanganku. Ibu setuju, Nak. Rezeki itu luas, tidak harus ke negeri orang. Yang penting kita kumpul. Tapi apa uangmu masih cukup setelah semuanya? Aku mengangguk. Mantap, meskipun Rina telah menghamburkan banyak uang. Aku masih memiliki simpanan rahasia di rekening luar negeri yang tidak ia ketahui. Ditambah sisa bonus akhir kontrakku yang cukup besar. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan gubuk tua di pinggir hutan itu tetap menjadi pemandangan yang menyakitkan. Pagi itu, aku mengajak beberapa tetangga yang dulu sering membantu ibu secara diam-diam. Aku menyewa mereka bukan untuk merobohkan gubuk itu secara kasar, melainkan untuk merenovasinya secara total. Aku ingin mengubah tempat penderitaan itu menjadi sesuatu yang indah. Kita akan jadikan tempat ini sebagai taman doa ibu. Pak, kataku pada Pak RT, gubuknya jangan dihancurkan, tapi diperkuat strukturnya. Jadikan sebagai saung tempat mengaji atau tempat warga beristirahat. Sekelilingnya kita tanami sayuran organik dan bunga-bunga. Aku ingin tempat yang dulu menjadi saksi kesedihan ibu, kini menjadi tempat yang membawa manfaat bagi banyak orang. Selama berminggu-minggu, aku turun tangan langsung. Aku melepaskan pakaian kantoran dan kembali mengenakan kaos oblong serta celana kerja yang sudah lama tersimpan. Aku mencangkul tanah, menanam bibit, dan memperbaiki atap gubuk itu. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah desa terasa jauh lebih nikmat daripada keringat yang kucucurkan di bawah terik matahari ria. Di sini, aku bekerja di bawah tatapan bangga ibuku. Setiap siang, ibu akan datang membawakan bekal nasi hangat dengan sayur lodeh dan sambal teri kesukaanku. Kami makan di bawah pohon beringin dekat gubuk itu, ditemani tawa kecil Bagas yang asyik mengejar capung. Pemandangan ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan ribuan rial sekalipun. Lihat itu, Riz, kata ibu suatu hari sambil menunjuk ke arah saung yang baru selesai direnovasi. Gubuk itu dulu terasa sangat dingin dan menakutkan bagi ibu. Tapi sekarang, melihat anak-anak kecil mengaji di sana, rasanya hati ibu sejuk sekali. Terima kasih ya, Nak. Aku memeluk bahu ibu erat. Aris yang harus terima kasih. Bu, ibu sudah bertahan sejauh ini demi Aris. Selain membangun taman, aku mulai merintis usaha grosir bahan bangunan di desa. Aku melihat banyak warga yang ingin membangun rumah, namun kesulitan mendapatkan material dengan harga terjangkau. Karena jarak toko yang jauh di kota, dengan koneksi yang kumiliki dari mantan rekan kerja di perusahaan konstruksi, aku berhasil mendapatkan suplai langsung dari pabrik. Toko itu kunamakan Berkah Ibu. Dan benar saja, doa ibu seolah menjadi magnet bagi rezeki kami. Toko itu berkembang pesat hanya dalam beberapa bulan. Banyak warga yang memilih belanja di tempatku bukan hanya karena harga, tapi karena mereka tahu sebagian keuntungan dari toko itu digunakan untuk membiayai pengobatan lansia di desa kami secara gratis. Dalam proses membangun kembali harapan ini, aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa megah rumah yang kita tempati, tapi pada seberapa luas hati kita untuk memaafkan diri sendiri dan memuliakan
orang tua. Luka pengkhianatan Rina perlahan tertutup oleh tawa Bagas dan doa-doa ibu yang terus mengalir. Aku memang kehilangan seorang istri yang cantik, parasnya, tapi Tuhan menggantinya dengan ketenangan jiwa yang luar biasa dan kesempatan untuk menebus setiap detik waktu yang hilang bersama ibuku. Harapan itu kini telah tumbuh. Sehijau sayuran di taman yang dulu merupakan tempat pembuangan, kini menjadi tempat penuh keberkahan. Waktu adalah hakim yang paling adil bagi setiap perbuatan manusia. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama meresmikan perceraianku dengan Rina. Selama itu pula, aku benar-benar memutus semua akses komunikasi dengannya. Aku ingin fokus menyembuhkan luka batin ibu dan membesarkan Bagas di tengah lingkungan yang positif. Namun, sore itu, sebuah pemandangan di depan gerbang toko berkah ibu membuat langkahku terhenti. Seorang wanita dengan pakaian kumal dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya berdiri mematung di sana. Ia menatap papan nama tokoku dengan pandangan kosong. Begitu ia menoleh dan mata kami bertemu, aku hampir tidak mengenali bahwa wanita di depanku ini adalah Rina, wanita yang dulu begitu sombong dengan daster satin dan perhiasan emasnya. "Mas, Aris," suaranya serak, nyaris hilang tertiup angin sore. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan sisa-sisa amarah yang mendadak muncul. "Ada perlu apa lagi kamu kesini, Rina?" tanyaku dingin, tanpa sedikit pun niat untuk mendekat. Rina berjalan tertatih ke arahku. Ia tidak lagi berteriak atau memaki seperti saat pengusiran itu. Ia tampak hancur. Dari cerita Pak RT, aku sempat mendengar kabar bahwa setelah uang gonojini yang ia paksakan di pengadilan habis untuk membayar hutang-hutang Doni, laki-laki itu benar-benar mencampakkannya. Doni pergi membawa sisa uang Rina dan meninggalkannya dalam tumpukan hutang pada rentenir. "Mas, aku lapar. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Ibuku mengusirku karena aku tidak bisa lagi memberi mereka uang," rintihnya sambil menunduk. Air matanya jatuh ke atas tanah berdebu. Namun kali ini air mata itu terasa nyata, bukan lagi sandiwara. "Doni mengkhianatiku, Mas. Dia mengambil semuanya. Aku sekarang luntang-lenteng di kota, tidur di emperan toko." Aku menatapnya dengan rasa iba yang aneh. Bukan iba karena masih cinta, melainkan iba melihat seorang manusia yang begitu rendah jatuh karena keserakahannya sendiri. Inilah definisi nyata dari penyesalan yang terlambat saat ia memiliki segalanya: suami yang setia, rumah mewah, dan anak yang lucu. Ia membuangnya demi kesenangan semu. Kini, saat kesenangan itu menguap, ia teringat pada rumah yang dulu ia anggap sebagai beban. "Rina, ingatkah kamu saat ibu datang ke rumah mewah itu hanya untuk meminjam payung karena gubuknya bocor?" tanyaku dengan nada datar. "Saat itu kamu menyiramnya dengan air cucian. Kamu bilang orang miskin jangan mengotori lantaimu. Sekarang, lihat dirimu. Kamu berdiri di sini, memohon hal yang sama pada orang yang dulu kamu buang." Rina jatuh bersimpuh di depanku. "Aku salah, Mas. Aku berdosa pada ibu. Tolong, izinkan aku bertemu ibu sekali saja untuk minta maaf." Aku ingin mencium kakinya. Tepat saat itu, mobilku yang dikendarai sopir toko datang. Ibu turun dari mobil bersama Bagas setelah pulang dari pengajian. Begitu melihat Rina bersimpuh, ibu tampak terkejut. Bagas, yang sudah mulai lupa dengan wajah ibunya, justru bersembunyi di balik kaki neneknya dengan takut. "Ibu!" panggil Rina lirih. Aku bersiap untuk mengusir Rina agar tidak mengganggu ketenangan ibu, namun tangan ibu menahan lenganku. Ibu melangkah maju dengan perlahan. Beliau menatap mantan menantunya itu dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kebencian, melainkan sebuah pengampunan yang sangat luas. "Berdirilah, Rina.
kata ibu lembut. Jangan bersujud pada manusia, bersujudlah pada Tuhan. Ibu mengambil bungkusan nasi dan beberapa lembar uang dari tasnya, lalu memberikannya kepada Rina. Makanlah, ibu sudah memaafkanmu sejak lama. Ibu tidak mau menyimpan duri di dalam hati ibu sendiri, tapi untuk kembali ke rumah kami. Ibu rasa itu tidak mungkin. Aris benar. Rumah ini butuh ketenangan untuk membesarkan Bagas. Rina morong memeluk kaki ibu dengan isak tangis yang memilukan. Ia baru menyadari bahwa wanita yang dulu ia sebut tua bangka dan ia buang ke kandang kambing justru adalah satu-satunya orang yang masih mau memberinya makan saat seluruh dunia memunggunginya. Pergilah, Rina. Cari pekerjaan yang halal. Mulailah hidup baru dari nol. Jangan pernah lagi menginjakkan kaki di sini dengan niat buruk. Kataku tegas, namun tanpa nada kasar. Uang itu cukup untuk ongkosmu pulang dan makan beberapa hari. Gunakan dengan baik. Aku menggendong Bagas dan menuntun ibu masuk ke dalam rumah. Dari kaca spion toko, aku melihat Rina berjalan pergi dengan bahu yang merosot. Ia pergi membawa beban penyesalan yang mungkin akan ia pikul seumur hidupnya. Penyesalan adalah hukuman yang paling berat, karena ia tidak bisa diulang dan tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu bersama ibu dan Bagas, aku menyadari bahwa keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat rapi. Tuhan tidak hanya mengembalikan kebahagiaan kami, tapi juga memberikan pelajaran bagi mereka yang zalim. Aku tidak lagi merasa puas melihat kehancuran Rina. Aku justru merasa bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkanku dan ibuku dari cengkeraman orang yang salah. Harapan baru kami kini tumbuh di atas fondasi kejujuran. Dan penyesalan Rina menjadi pengingat abadi bagi siapapun. Jangan pernah bermain-main dengan doa orang tua yang terzalimi. Karena langit akan selalu mendengar rintihan mereka. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa pahit yang memporak-porandakan keluarga kami. Kini, pagi di desa kami tidak lagi dimulai dengan suara bising gedoran pintu atau tangis kemarahan, melainkan dengan kicauan burung dari pohon-pohon mangga yang mulai berbuah di halaman rumah. Aku berdiri di balkon lantai 2, menghirup udara pagi yang segar, menatap sejauh mata memandang ke arah belakang desa, di mana taman doa ibu kini berdiri dengan rimbunnya. Rumah mewah ini kini benar-benar terasa seperti rumah. Tidak ada lagi pajangan kristal yang dingin atau karpet impor yang dilarang untuk diinjak. Lantainya kini dipenuhi jejak kaki kecil Bagas yang berlarian, dan udara di dalamnya selalu harum oleh bau masakan rumahan yang dulu sangat kurindukan saat berada di Arab. Aku turun ke bawah dan menemukan pemandangan yang membuat hatiku terasa begitu penuh. Di meja makan yang besar itu, ibu sedang duduk sambil menyuapi Bagas sarapan. Ibu mengenakan pakaian yang pantas, wajahnya terlihat segar, dan matanya tidak lagi sayu. Gurat-gurat penderitaan itu memang masih ada. Namun, kini tertutup oleh binar kebahagiaan yang nyata. Mas Aris, ini loh. Bagas tidak mau makan sayur bayamnya. Katanya mau makan telur ceplok saja. Adu ibu sambil tertawa kecil. Aku menghampiri mereka, mengacak rambut Bagas, lalu duduk di samping ibu. Bagas harus makan sayur supaya kuat seperti nenek. Lihat nenek, sekarang sudah bisa jalan-jalan jauh ke pasar tanpa linu lagi kan? Kami tertawa bersama. Suara tawa ibu adalah melodi paling indah yang pernah kudengar seumur hidupku. Dulu di Riyadh, aku sering memutar rekaman suara ibu saat kami telepon. Tapi suara tawa asli ini
jauh lebih merdu. Ini adalah suara kemenangan atas segala ujian yang kami lalui. Hari ini adalah hari istimewa. Hari ini adalah perayaan 1 tahun berdirinya Toko Berkah Ibu sekaligus peresmian renovasi masjid desa yang kami biayai dari sebagian keuntungan usaha. Aku mengajak Ibu dan Bagas ke lokasi bekas gubuk tua itu. Sekarang, tempat itu telah berubah total. Tidak ada lagi kesan seram atau kotor. Saung, yang dulu merupakan bekas kandang kambing itu, kini menjadi perpustakaan kecil bagi anak-anak desa. Di sekelilingnya, kebun sayur organik yang kami tanam bersama warga telah siap panen. Ibu berjalan pelan, menyusuri jalan setapak taman itu. Beliau berhenti di depan saung tersebut, menyentuh tiang bambunya yang kini sudah kokoh dan mengkilap. "Riz," panggil Ibu lembut. "Terima kasih." Ya, Ibu tidak pernah menyangka. Di sisa umur Ibu bisa melihat tempat ini menjadi tempat yang membahagiakan orang banyak. Dulu, saat Ibu sendirian di sini, Ibu sering berdoa agar Tuhan menjaga kamu di sana, agar kamu tidak perlu melihat penderitaan Ibu. Ternyata, Tuhan punya rencana lain. Tuhan memulangkanmu untuk menjadi pahlawan buat Ibu. Aku memeluk bahu Ibu, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kini terasa lebih berisi. "Bukan Aris pahlawannya, Bu. Ibulah pahlawan sejati. Sabar dan doa, Ibulah yang menuntun Aris pulang. Kalau bukan karena doa Ibu, mungkin Aris masih buta dan terus mengirim uang kepada orang yang salah." Warga desa mulai berdatangan. Mereka menyapa Ibu dengan penuh hormat. Tidak ada lagi yang memandang Ibu sebelah mata sebagai buruh cuci atau wanita tua yang kampungan. Mereka memanggilnya Ibu Besar, sosok yang menjadi teladan kesabaran di desa kami. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga. Surga memang benar-benar ada di bawah telapak kaki Ibu. Dan kunci untuk membukanya bukanlah dengan mengirimkan segunung harta dari negeri orang, melainkan dengan kehadiran fisik dan perhatian yang tulus. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali, tapi waktu bersama Ibu adalah sesuatu yang jika hilang, tidak akan pernah bisa dibeli dengan rial maupun rupiah sebanyak apapun. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dengan warna jingga yang memukau di cakrawala, kami duduk di teras rumah. Bagas tertidur di pangkuan Ibu. Aku melihat Ibu menatap langit dengan senyum yang sangat tulus. Sebuah senyum yang menandakan bahwa luka lama itu benar-benar telah sembuh. "Aris," bisik Ibu. "Ibu sudah bahagia, sangat bahagia." Kalimat singkat itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Jauh lebih besar daripada kontrak jutaan rial atau rumah megah yang kubangun. Melihat senyum Ibu yang kembali adalah puncak dari segala perjuanganku. Aku bersumpah dalam hati, selama napas masih dikandung badan, aku akan menjaga senyum itu agar tidak pernah pudar lagi. Hidup kami kini dimulai kembali. Bukan dengan kemewahan yang palsu, tapi dengan kasih sayang yang abadi. Teman-teman, kisah Aris barusan bukan sekadar drama pengkhianatan, melainkan sebuah teguran keras bagi kita semua. Seringkali kita begitu sibuk mengejar dunia, mengejar angka-angka di rekening bank, hingga kita lupa bahwa ada sosok yang kian rapuh sedang menanti di rumah. Aris telah memberikan kita pelajaran mahal bahwa harta setinggi gunung tidak akan pernah bisa menggantikan satu tetes air mata Ibu yang jatuh karena merasa terabaikan. Jangan pernah menitipkan kebahagiaan orang tuamu sepenuhnya kepada orang lain. Sekalipun itu pasanganmu sendiri, pastikan dengan mata kepalamu sendiri bahwa mereka dimuliakan. Karena surga yang kamu cari di negeri orang, sebenarnya ada di bawah telapak kaki yang kini mungkin mulai gemetar itu. Ingatlah, keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Harta bisa dicari, pasangan bisa berganti. Namun,
Ibu adalah satu-satunya manusia yang cintanya tidak akan pernah mengkhianatimu hingga maut menjemput. Jangan sampai penyesalan Rina menjadi takdirmu juga. Sebelum semuanya terlambat, peluklah ibu selagi ada, muliakanlah beliau selagi mampu. Terima kasih tulus saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak kisah ini hingga detik terakhir. Dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh jiwa. Bagikan video ini jika menurutmu pesan ini harus didengar oleh lebih banyak orang. Saya pamit. Semoga kita semua termasuk golongan anak-anak yang berbakti. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.